Kalau nggak ada udur nih seorang makmum ketika telat gerakannya dari imam sebanyak 2 rukun maka sholatnya batal. Ya, tetapi ada 9 alasan atau beberapa alasan yang membuat seseorang itu ketika dia telat ya dengan gerakan imam sebanyak 3 rukun dia nggak dibatalin sholatnya. Yang kemarin kita bilang 3 rukun itu ketika dia masih diri, imam rukuk 1, imam i'tidal atau bergerak dari i'tidal 2, imam sujud pas mau naik dari sujudnya ini berarti 3 nih. Ya, jadi kalau imam masih ruku belum ketinggalan, kalau imam gerak dari ruku berarti belum ketinggalan 1. Imam i'tidal belum, imam bergerak dari i'tidal 2. Terus imamnya sujud belum 3, tapi sebelum imam diri dari sujudnya dia berarti udah harus ruku. Karena kalau berarti imam diri dari sujudnya berarti dia ketinggalan 3 rukun dan dia nggak boleh. Jadi kalau kita masih lambat bacanya gimana Ustaz? Pilihannya 2 yang kemarin kita bilang. Jadi kalau seandainya kita lagi jamaah, tahu-tahu imamnya bacaannya cepat banget, ya sampai kita nggak bisa ngejar, imam udah sujud nih, kita masih belum selesai baca Fatihahnya. Gimana pilihannya? Pilihannya 2. Antara kita langsung ninggalin Fatihah dan ruku biar ngejar imam, tapi rakaatnya berarti nggak kehitung kalau Fatihahnya belum selesai, atau niatin sholat masing-masing, berarti nggak ikut jamaah lagi. Ya, di antara alasan-alasannya kemarin kalau seandainya imamnya cepat, kitanya bacanya lambat, atau lupa, ya bengong, imamnya ruku baru ingat belum baca Fatihah. Gimana sekarang ruku nggak bisa baca Fatihahnya itu? Dikasih waktu sampai imam sujud. Imam mau dari sujud tadi kita bilang pilihannya 2, sholat sendiri atau tinggalin bacaan Fatihahnya, dia ruku ikutin imam tapi rakaatnya nggak kehitung. Ya, apalagi diantaranya kalau seandainya ketiduran di tasyahud, ya, dan juga begitu juga orang-orang yang nggak dengar nih imam takbiratul ihram ataupun imam lagi mau ruku, itu semuanya alasan-alasan yang membuat seseorang dimaklumkan telat dari imam sebanyak 3 rukun. Adapun kalau nggak ada alasannya, cuma 2 rukun aja batal. Dia Fatihah udah baca, imam ruku dia nggak ruku. Terus imam i'tidal dia belum ruku juga, imam mau bersujud dia belum ruku juga, maka sholatnya batal karena sengaja melambatkan gerakannya dari imam sebanyak 2 rakaat. Kemarin terakhir kita berhenti di pembahasan bagaimana seseorang itu bisa terhitung mendapatkan 1 rakaat dalam sholat jamaah. Ketika dia masuk ke dalam sholat jamaah, imamnya posisinya ruku nih, imamnya udah ruku. Kapan kita bisa dibilang dapat 1 rakaat? Kita bisa dibilang dapat 1 rakaat kalau imamnya ruku terus kita ikut ruku. Imam ruku nih, ya pas imam ruku kita ikut ruku, dan dua-duanya posisinya ruku bareng. Kalau dua-duanya posisinya ruku bareng baru dapat 1 rakaat. Adapun ketika imam udah mulai naik dia baru turun, atau dia belum baru pas nyampe ruku, belum dapat tumakninah, imam udah naik, ini berarti nggak dapet. Yang kemarin kita bilang udah duduran aja berdiri sendiri. Oh udah nggak dapat mah ya udah. Ya kalau udah nggak dapat Allahu Akbar, ya udah nggak dapat. Kami dapat Ustaz tadi saya turun imam masih belum tidak. Udah kalau udah kedengaran, apalagi kalau kedengaran sami'a udah berarti nggak dapat, dan udah ya apa sia-sia enggak. Rukunya, i'tidalnya, sujudnya semua terhitung pahala. Tapi yang kita bilang berarti nggak dapat 1 rakaatnya. Ya, ingat itu, ini masih banyak yang salah di sini. Akhirnya ketika mereka nggak paham bahwasanya mereka kurang 1 rakaat, berarti sholatnya jadi kurang. Sholatnya kurang 1 rakaat berarti nggak sah. Sering terjadi kapan nih? Sama kayak di tarawih itu juga sama tuh, sering kejadian tuh. Ya, imamnya bacanya cepat, ini baca kulhunya, baca al-kautsar, tahu-tahu udah ruku, kita belum kelar Fatihah. Kalau emang pas kita turun ke ruku imam udah diri, berarti ya nggak dapat rakaatnya. Imam salam, ya kita lanjutin 1 rakaat. Wamin adzari Jum'ah wal jamaah. Ini apa namanya? Kita sekarang masuk ke dalam masalah alasan-alasan yang membuat seseorang laki-laki khususnya boleh nggak sholat Jumat. Alasan-alasan yang membuat laki-laki boleh nggak sholat Jumat dan nggak makruh ketika nggak sholat
jamaah. Dasar hukumnya kemarin kita bilang Jumat wajib tuh bagi setiap laki-laki. Kalau jamaah hukumnya sunnah muakkadah, sebagian bilang wajib. Berarti harus nih dihadir nih Jumat dan jamaah bagi laki-laki. Nah, ada alasan-alasan atau keadaan-keadaan yang membuat seseorang itu boleh nggak sholat Jumat dan juga boleh nggak sholat jamaah. Dia nggak makruh, nggak juga haram. Ya dengan syarat. Yang pertama alasannya itu dengan syarat apa? Yang pertama ayyakunal udhru syar'iyyan. Yang pertama, keadaan yang bikin dia nggak sholat Jumat dan sholat jamaah itu harus dianggap benar dalam kacamata syariat, nggak semaunya dia, bukan. Ya kenapa kita nggak sholat Jumat? Misalnya kita nanya ke lakinya, nanya ke saudara laki-lakinya, ya nggak apa-apa. Kenapa memang lagi sibuk ngapain? Sibuk aja. Sibuk apa? Ya, pokoknya bukan sibuk aja, nggak bisa berarti. Ya, karena ini nanti kaitannya ke apaan? Ke hadis Nabi. Nabi mengatakan dalam hadisnya, man marido aw safara kutiba lahu minal ajri mithlu ma kana yaf'alu sahihan muqiman. Orang kalau sakit atau berpergian, berpergian di sini maksudnya bukan berarti dia harus pergi ya, tapi kalau dia ada halangan melakukan satu kebaikan. Karena dulu paling alasannya mentok ya karena lagi jalan. Ya, kalau dia sakit atau berhalangan nih nggak melakukan satu kebaikan yang biasa dia lakukan, itu kata Nabi tetap pahalanya ditulis seperti dia lagi sehat dan nggak ada halangan. Biasa baca Quran, tahu-tahu nggak baca, tetap ditulis. Biasa ikut jihad, tahu-tahu nggak ikut jihad, tetap ditulis. Biasa sedekah, tahu-tahu nggak sedekah, tetap ditulis. Biasa puasa, tahu-tahu nggak puasa, tetap ditulis. Syaratnya apa tadi? Syarat yang pertama, uzur yang membuat dia nggak bisa melakukan kebaikan tersebut itu dipandang benar dalam kacamata syariat. Yang kedua apa? Ayyakuna mimman ya'badul hudur. Dia bisa mendapatkan tetap pahala jamaah, pahala sholat Jumat, pahala kebaikan dengan syarat dia emang biasa ngelakuin. Hari Sabtu nggak ngaji kemana? Oh ada alasannya Ustaz, tapi lihat dulu biasa hadir apa kagak. Kalau nggak biasa hadir jangan minta pahala yang tadi, enggak. Pahalanya itu buat orang-orang yang biasa hadir, kasarnya yang biasa istiqomah hadir. Tahu-tahu ada alasan, yang biasa dia sholat istiqomah di duha, tahu-tahu ada alasan lagi di kereta, yang biasa baca Quran seharian, tahu-tahu lagi di perjalanan nggak bisa wudu, nggak bisa pegang Quran misalnya gitu. Itu pahalanya tetap tercatat selama kemarin emang biasa dikerjain. Itu yang pertama syarat. Yang kedua, wa alla yata'atus sabab. Yang kedua, alasannya ini bukan dicari-cari bahasa kita. Ngajinya kapan? Quran maghrib. Ya, terus kenapa tiba-tiba maghrib pada nggak baca? Iya sibuk ngerjain tugas misal gitu. Kita tanya, pas siang sama sore tadi ada waktu gak buat ngerjain tugas? Ada. Terus kenapa gak ngerjain? Males aja nahan maghrib. Nah, biasanya berarti gak dapat pahala nih. Kenapa emang? Karena dia yang nyari alasan tadi tuh. Ya biasa kapan ngaji? Minggu siang. Kenapa gak ngaji? Nggak bisa, lagi sibuk. Kenapa sibuknya? Nyuci. Nah kita tanya, minggu pagi bisa nggak nyuci? Bisa. Sabtu ada nggak waktu buat nyuci? Ada. Kenapa nyuci minggu siang? Ya lagi moodnya begitu aja Ustaz. Nah kalau begini sih udah nggak bakal dapet pahala nih. Jangan sebabnya dicari. Kenapa kemarin nggak baca Quran? Sibuk mandiin anak, ngurusin anak. Emang anaknya harus mandinya siang-siang? Enggak sih, sebenarnya pagi bisa. Terus kenapa mandiin siang? Ya kayaknya enakan siang-siang aja biar segar. Terus nggak jadi nggak baca Quran? Iya, nggak bisa nih berarti alasannya penghalangnya dia nyari. Tapi selama itu datang dari Allah, nah di sini bakal masuk hadisnya niyatul mu'min khairun min amali. Terkadang pahala yang didapat dari niat seorang mukmin lebih bagus daripada amal itu sendiri. Kapan? Ketika dia sudah berniat melakukan sesuatu, ternyata datang halangan dari Allah, bukan yang dia mau, bukan yang dia cari-cari itu. Jadi kalau dalam syaratnya ini syaratun adam ala adamin hudur, dan hatinya itu harus ada rasa penyesalan ketika dia nggak bisa ngerjain kebaikan tersebut. Selama
hatinya ngerasa biasa-biasa aja, berarti dalam hatinya emang nggak pengen ngelakuin. Tapi orang yang punya niat kuat pengen ngelakuin sesuatu, tahu-tahu datang halangan, nanti biasanya bakal timbul kesedihan. Dari rasa sedih itulah yang akhirnya dipandang dia berhak mendapatkan pahala. Nah, ini sini antara lain hukum-hukum keadaan-keadaan orang-orang yang boleh, yang boleh nggak hadir sholat Jumat, di antara lain adalah dalam keadaan al-mafar inbal atau bahu walam yajid kinnan. Salah satu alasan yang bikin seorang laki-laki boleh nggak sholat Jumat atau nggak sholat jamaah adalah ketika datang hujan besar dan dia nggak punya payung. Ini dengar lagi, maksud yang kita pahami ini boleh nggak sholat Jumat, bukan harus nggak sholat Jumat, bukan. Kalau kita rasa dia ini nggak sakit, bajunya nanti masih banyak, ya sholat Jumat, hujan-hujanan apa salahnya? Jangan ketika dibilang, aja kalau seandainya hujan besar, boleh nggak sholat Jumat? Akhirnya jadi malas sholat Jumat. Enggak. Maksud kategori dibilang boleh di sini bukan berarti dilarang buat hadir sholat Jumat. Boleh orang nggak sholat jamaah, nggak sholat Jumat kalau hujan dan dia nggak punya payung yang bisa melindungi bajunya dari basah. Yang kedua, kapan? Ketika datang rasa lapar dan haus yang sangat kuat dengan syarat punya makanan dan minumannya. Ini berlaku juga berarti buat jamaah perempuan. Ini sholat jamaah nih perempuan misalnya nih. Dia sholat jamaah yuk, baca dulu mau ngapain gue lapar banget sama haus, sholat gue gak khusyuk kayaknya nih. Biasanya memang kita yang begini, kita banget dan yang sholat gue kayaknya gak khusyuk nih kalau lagi lapar sama haus. Terus itu gue gak ikut jamaah nih. Tar dulu, orang yang lagi lapar sama haus boleh gak ikut sholat jamaah kapan? Kalau dia punya makan sama minum. Lah kalau situ gak punya makan, gak punya minum, gak sholat jamaah sama aja, gak hilang-hilang juga laparnya sama hausnya. Tapi kalau emang ada makanan, ada minumannya, udah lapar banget, udah haus banget, yang ada takbir, otaknya ke makanan, baca Fatihah, otaknya ke minuman. Daripada begini makan dulu dah, minum dulu gitu. Dengan syarat sampai nafsunya atau rasa laparnya hilang, bukan sampai kenyang. Sampai kenyang, sebelum jalan dulu, baca WhatsApp dulu, nonton YouTube dulu. Dari jam 12 salat dulu, jam 3 kurang seperempat. Kelebihan namanya nih. Ya enggak, udah makan, laparnya hilang, hausnya hilang, udah cukup, berarti dia harus sholat sekarang. Kalau masih dapat jamaah dapat, kalau enggak ya sholat sendiri di waktunya itu. Apalagi diantaranya az-zalzalah, ketika ada gempa. Kalau ada gempa boleh nggak mau sholat Jumat? Boleh. Kalau ada gempa boleh nggak ninggalin sholat jamaah? Boleh. Gempa nih, terus dan sholat jamaah, lagi sholat jamaah, boleh nggak ditinggalin? Boleh. Ada orang yang bilang, lu gimana sih, mau gempanya takut, kalau lagi sholat jamaah juga lagi menghadap Allah gitu aja takut. Ya kalau ketiban asbes kan beda urusan nanti. Kita dalam Islam emang disuruhkan nyelamatin diri, itu wajib tuh hukumnya, nyelamatin diri. Masalahin diri dalam keadaan dia bisa mati, haram malah hukumnya. Diri tahu di tengah jalan diri aja, lu kenapa emang? Enggak ngapa-ngapain, kalau Allah bilang mati juga mati, kalau bilang selamat juga selamat. Nggak bisa begini nih. Kita harus nyari penyelamatan. Tapi pernah ada kan waktu gempa di mana ya? Di Lombok kalau nggak salah tuh, ada orang yang lagi sholat jadi imam, dia nggak batal tuh, tetap sholat. Itu gimana Ustaz? Berarti haram dong? Enggak, ada dua keadaan. Kalau keadaan kita sadar nih dan kita masih dalam keadaan takut, berarti kita harus lari keluar. Tapi kalau ada orang yang lagi baca Quran, lagi sholat, lagi nikmatnya sholat, tahu-tahu gempa, dia nggak berasa, tiba mati, ini baru syahid nih. Kenapa? Karena emang lagi sholatnya bikin dia nggak berasa. Tapi kalau kita yang masih berasa, bisa lari, ya bisa nyelamatin diri, tahu-tahu nggak nyelamatin diri, dia main di rumah ketiban, nggak syahid namanya, sangit bisa begini. Paham ya? Beda tuh kalau gitu, itu salah tuh, berarti nggak salah karena keadaannya beda. Lagi gempa, tahu-tahu sholat ke Imam Ali Zainal Abidin yang kita sering ceritain, lagi sholat, tahu-tahu masjidnya kebakar. Apakah dia berhenti sholatnya? Enggak, sholat aja terus. Orang nyiramin masjid sekarang tuh sampai pada masjidnya. Ditanya orang-orang, kenapa kita panggilin nggak keluar? Aneh nggak sadar yang dipanggilin. Emang nggak sadar ya,
api segede-gedenya masjid kebakaran, enggak berasa panas, enggak, saya lebih berasa panas api akhirat, lagi ngebayangin api akhirat daripada api dunia. Udah nggak kebayang sama api dunia, yang kebayang lagi sholat api akhirat biar selamat dan juga. Akhirnya nggak dibatalin sholatnya, gimana? Boleh, karena keadaannya beda. Tapi kayak begitu kayaknya kita jarang kejadian. Tidak yakin bisa kebakaran, begitu asap aja kita batalin sholat. Ini matiin sampai kompor, kata tuh. Nggak usah jatuh. Abis ini Abdullah bin Umar lagi sholat, anaknya kejatuhan ular nih. Lagi sholat, tahu apa namanya, plafonnya bocor, jatuh, kejatuhan ular di atas anaknya lagi tidur. Wah, istrinya teriak, anaknya sholat aja. Waktu disalam, ada ular mati di sampingnya itu terhadap anak ini. Kapan jatuhnya? Tadi lagi sholat, orang teriak-teriak, ada ular segala macam, mau sholat aja. Habis gimana? Nggak berasa ular. Nggak sebanding sama kecoa, nggak sebanding sama cicak. Kadang kita ngeliat semut terbang dan mundur duluan. Kecoa lewat, kita sejadah kita yang mundur. Tadi kita tidak bersejadah, jadi kecoa ada sejadah, kita mau diubil aja mundurnya. Ya dibang lagi kebakaran, dibang lagi tadi masalah api, udah. Ya tapi inilah pembelajaran mereka ketika sholat, belajar menghadiri lagi ngadap ke Allah, ini segala macam, akhirnya bisa sampai ke maqam, ke derajat ketika mereka sholat tidak terganggu dengan yang lain. Ya, dan ini terdiri apa namanya, terjadi juga hukumnya itu ketika lagi nggak sholat sekalipun, kita lagi ada gempa, lagi duduk biasanya segala macam di kantor, di rumah, kita tetap namanya nyelamatin diri, dan itu wajib hukumnya itu. Wal marad tidak syaqqa alaihi hudur, begitu juga kalau kita punya saudara laki, keluarga kita lagi sakit, yang memang nggak bisa hadir, kita bilang situ nih syariat nih, kalau seandainya maksain hadir, udah nyampe masjid, udah khutbah, nggak boleh pulang tuh. Kalau emang ngerasa nggak kuat hadir, mendingan dari awal nggak usah hadir. Ya, misal gitu, dia kena diare, kayaknya hadir gitu. Mungkin benar tadi bisa, iya, kami sampai sholat insya Allah selamat nih, udah silahkan. Tapi kalau udah berani hadir, kita nggak boleh pulang tuh, kecuali selesai Jumatannya. Kalau mau ke WC masjid atau enggak, kecuali udah mau pingsan baru udah boleh pulang. Kayak meriang nih, nggak kuat banget, meriang nih, duduk nggak kuat nih, nggak kuat, takut pingsan. Ya udah nggak apa-apa, ini ada unsur kok dari agama, nggak usah maksain. Dan terkadang kita ini ada alasan-alasan yang harus kita tatiin, kita kendori. Ada yang udah kita dikasih keringanan malah dikencengin. Orang tahu kalau sakit itu, tanya dulu dokter, boleh nggak puasa? Itu kan ketat berarti, boleh nggak? Pusing dikit, mual dikit, kayaknya besok nggak kuatnya gue puasa nih, nggak bisa. Cek dulu ke dokter, boleh nggak puasa? Ya harus nggak puasa, itu gitu caranya. Atau sebaliknya tadi udah benar-benar datang ponis, dokter maaf bu, ibu nih udah parah lambungnya, lagi sakit nih, besok nggak usah puasa ya. Atau bilang kan nanti besok saya mau puasa dah, bahkan nggak boleh puasa bawa dokter, nggak apa-apa karena Allah Bismillah. Ya jangan, itu kan agama meringankan dari siapa? Dari Allah nggak gitu, malah Bismillah karena Allah. Sakit ntar tuh masuk rumah sakit dokter kali nggak bisa nih, insya Allah saya dapat pahala, nggak dapat pahala. Jadi kita bilang tadinya ketika ahlinya udah memvonis ini bahaya buat kita tetap maksain, nggak ada pahala tuh. Apalagi derajatnya udah dilarang buat puasa. Kalau dibilang ibu puasa boleh sih, cuma kayaknya apa namanya begini lebih hati-hati makannya segala macam, ini boleh dipaksain. Tapi kalau dokter udah bilang dilarang puasa, kita masih maksain, nggak berpahala nih puasa, justru malah jadi haram. Karena dari sebenarnya udah menyakiti dirinya sendiri. Waktu murid sakit nggak boleh nggak hadir Jumatan, nggak boleh nggak hadir jamaah. Begitu pula yang ngurusin orang sakit kalau nggak ada orang lain. Atau orang sakit maunya media doang, dan emang nggak bisa ditinggalin meskipun sekedar buat sholat jamaah atau sholat Jumat, gimana? Udah nggak usah, nggak penting. Pamrit tuh mau mari tuh orang yang apa namanya yang ngurusin orang sakit, boleh tuh nggak Jumatan. Begitu pula ketika kita punya keluarga yang mau meninggal, boleh nggak Jumatan? Boleh, meskipun kehadirannya nggak diperluin banget, tapi namanya udah ada hubungan keluarga, boleh namanya dia nggak sholat Jumat atau sholat jamaah. Walau khauf ala nafsi wa irdi, atau ketika kita tahu di luar ada bahaya, mau sholat jamaah, mau sholat Jumat, kita tahu nih di luar ada bahaya yang bisa nyakitin kita, gimana? Itu nggak usah sholat. Bahkan termasuk bahaya di sini apa? Orang yang ngejar-ngejar utang. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu
pernah tuh nggak sholat Jumat. Ditanya sama Nabi, kenapa kamu nggak sholat Jumat? Ya Rasulullah, di sana ada orang kafir yang saya utang sama dia, saya yang salah, saya yang utang, tapi saya belum punya duit buat bayar. Walam takun lahu bayyinah, dan dia nggak punya bukti kalau dia nggak punya duit. Mau jelasin, orangnya nggak percaya juga, gimana? Boleh nih nggak sholat Jumat, nggak sholat jamaah, dengan syarat ya orangnya emang maksain buat bayar. Apalagi kalau seandainya ketemu udah ngata-ngatain nih karena nggak bayar utang, itu boleh tuh nggak sholat Jumat. Tapi kalau seandainya kita ngutang doang di warungnya nggak nagih, nggak ngata-ngatain, nggak sholat jamaah, nggak sholat Jumat, ya nggak bisa. Kalau di rumah nggak sholat Jumat, ditanya kenapa nggak sholat Jumat? Enggak, gue punya utang di warung. Emang warungnya nagih? Enggak sih, gue punya utang aja. Nggak bisa. Ya harus orang itu yang utang itu marah-marah. Kalau cuma sekedar gara-gara utang kita bisa nggak keluar rumah atau boleh nggak sholat Jumat, nggak sholat Jumat, nggak Jumatan semua gitu. Dan rata-rata pada ngutang semua emang. Jadi kenapa nggak keluar? Nggak ngutang ya, ngutang nggak cuma Jumat terusan. Kalau seandainya tadi ada ada kemungkinan ini orangnya bakal nagihnya parah gitu, itu baru boleh nggak sholat jamaah gitu, nggak sholat Jumat. Nyakitin dirinya, nyakitin fisiknya, nyakitin kehormatannya, itu termasuk orang-orang yang boleh meninggalkan diri nggak sholat Jumat wala jamaah. Nah sekarang di sini dikatakan hakun nas bil imamah. Kalau kita lagi mau sholat jamaah, mau sholat Jumat, siapa yang lebih pantas jadi imam? Ini yang kalau kita sebutin nanti sifat-sifatnya di sini, berarti emang dia yang harus maju nih, nggak bisa orang lain. Bukan nggak bisa sih, nggak boleh, bukan nggak pantas orang lain. Ketika orang lain yang maju jadi imam, terus levelnya di atas dia atau di bawah dia, berarti kalau ngelakuin kesalahan dia nggak sah tuh sholatnya. Ingat ya, pokoknya kapan kita sholat jamaah, imamnya kondisinya lebih di bawah dari kita, terus ngelakuin kesalahan yang kita anggap sholat ini nggak sah, berarti sholat kita nggak sah kalau masih ngikutin dia. Jalan keluarnya cuma satu, pisahin diri, sholat sendiri. Nah, yang kita bilang berkali-kali, kalau udah masalah ilmu, nggak ada masalah tawadhu di sini, nggak ada masalah ngalah di sini. Kalau seandainya baca tahlil, lagi dari majlisnya suruh baca tahlil, kita ngalah boleh nggak? Boleh, karena baca tahlil nggak ada syarat rukunnya, salah-salah dikit juga nggak apa-apa. Baca la ilaha illallah sayyiduna, ada yang sayyiduna, ada yang nggak pakai, boleh nggak? Boleh aja. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin, ada yang wa alihi, ada wa ala ahlihi, boleh nggak? Boleh, nggak ada salahnya. Kalau begini maaf, boleh kita ngalah kepada yang lebih tua ataupun yang lebih ditokohkan, boleh nih ngalah nih. Baca ratin boleh ngalah. Ya apaan lagi, baca doa ngalah, bahkan memang kalau bisa yang lebih tua karena lebih banyak ibadahnya di hadapan Allah. Tapi kalau masalah jadi imam, nggak dilihat sampai tuanya, enggak. Nah kita bilang di sini harus ada kejujuran dari dua sisi. Yang muda kalau merasa mampu nggak usah ngalah, tapi juga bukan nggak usah berebutan, jangan. Kita tahu yang tua mau maju didorongin, wah jangan lu nggak bisa juga, jangan. Ya jangan, tapi jangan nungguin orang maju dulu, habis itu baru marah-marah, imamnya dia lagi nih salah mulu, jangan. Harusnya tadi lu maju duluan gitu. Yang tua juga sama, sadar diri. Kalau emang dia nggak mampu diimamin sama anak muda, emang kenapa sih? Yang tua kalau emang maaf gitu, lidahnya udah nggak bagus, kadang-kadang udah tua kan lidahnya kurang bagus gitu, udah kurang dapat baca fatihahnya, udah mundur, kasih yang lebih muda yang emang mampu. Makanya dalam fikih itu dibahas siapa yang lebih berhak buat jadi imam. Di sini dikatakan aula bihal imam ar-ratib. Kalau imamnya di masjid, kalau imamnya di masjidnya, apalagi masjidnya masjid pemerintahan, itu imamnya nggak boleh nyerobot tuh. Imam misalnya masjid negara, masjid Istiqlal kita anggap gitu, udah ada imam rawatib ini, udah ada imam yang ditugasin, nggak boleh kita main tuhur atau main maju aja jadi imam, jangan, nggak boleh tuh. Harus ada kasih waktu ke imamnya, meskipun kadang imamnya kamar mandi dulu segala macam, biar dia itu. Atau kalau di masjid swasta, masjid pribadi segala macam, masjid orang-orang umum pada pinggir-pinggir jalan gitu, kita tanya, kalau emang udah ada yang tugas imamnya, berarti dia yang lebih berhak jadi imam. Dan pengurus masjid nggak boleh menentukan seseorang jadi imam karena kedekatannya,
Gak boleh nentuin orang jadi imam karena kekeluargaannya. Gak boleh nentuin orang jadi imam karena dia donatur di masjid. Gak boleh nentuin orang jadi imam karena dia anak dari tokoh. Enggak. Semuanya imam tadi ditentukan pun kalau dia punya ilmunya. Kayak kita bilang tuh, semua harus jujur dengan posisi dan pendapatnya. Itu nggak boleh karena kedekatan dan lain-lain. Termasuk yang sering kita bilang kacau nih masalah zakat fitrah tuh. Ya, zakat fitrah nih petugasnya itu apa namanya? Amilnya kalau kita sebut tuh nggak boleh tuh sembarang orang. Gue sih asal yang mau aja lah jadi petugas, gue yakin nggak bisa. Karena dia nggak ngerti gimana cara menerimanya, nggak cara ngebagi ini, siapa yang berhak, siapa yang kagak, kemarin ngopernya ini boleh nggak dicampur beras segala macam tuh nggak bisa tuh, ya nggak boleh sembarangan. Ya ini tugasnya dia bagiin dia karena orang rajin bukan rajin. Baik kata lagi dia bilang semangat dalam agama itu bagus, tapi terkadang harus dengan ilmu. Gak cukup semangat doang, tapi harus dengan ilmu. Kadang orang semangat dah beresin maulid. Kadang orang semangat datang ke maulid, tapi pas rapat dia nggak hadir. Contoh paling gampang nih, di semua acara, mau maulid kayak, ya mau pengajian, bahkan acara nikahan sekalipun kalau ada panitia misalnya nih gitu. Panitia besok rapat ya, iya datang nih. Satu nggak datang, tapi rajin gitu. Satu nggak datang tapi rajin. Pas hari pas hari acara dia datang. Karena dia nggak tahu pas rapat hasilnya gimana, akhirnya kerjanya gimana. Semau dia udah waktunya belum ngeluarin berkat dikeluarin sama dia. Berkatnya ustadz ditukar berkat jamaah sama dia. Ya snack harus dikeluarinnya entar atau sebelum ceramah, pas ceramah dibagiin sama dia. Kan kemarin udah dibilang apa yang dibagi lah. Ini dibilang di sini nih contoh nyata kalau semangat itu nggak cukup harus dengan ilmunya gimana gitu. Termasuk di kitab Risalah Mu'awanah tuh, ya Imam Haddad bilang zakat tuh yang ngeluarin zakat, ya kalau seandainya yang ngeluarinnya bukan orang yang berhak nggak sah. Ya, dan dilarang orang-orang membagikan zakat itu kalau dia nggak tahu siapa yang mustahik-mustahiknya. Termasuk kalau di PPP. Ya kejadian kita dengar ada di satu musola ada orang yang bilangin gitu, dikumpulin zakat, habis itu warganya dibagiin semua. Warga sekitar masjid dan musolanya dibagiin semua. Kita bilang kenapa emang dibagiin semua? Iya mau dari dulu biasanya begitu Ustaz. Dari dulu biasanya begitu, jadi zakat dan terkumpul dibagiin semuanya. Lah nggak bisa, zakat harus mustahik ya gimana Ustaz ya? Udah biasa begini kayaknya kalau diganti tak pada marah lagi warga. Ya zakat kalau seandainya ini bayar dibagiin lagi nggak usah bayar zakat, tukeran kado aja mendingan. Dan mendingan pas lebarannya bawain ketupat sama sayurnya sekalian. Tapi dulu bayar zakat sebagian tukar-tukar doang. Sampai sebagian pas dapet nanti beras gua lagi dibalik lagi ke dia. Bayar zakatnya gimana nih? Terus yang nerima dengan gampangnya bilang, terus itu gimana itu zakatnya? Ya udah saat kita makan, lo kok dimakan? Kan zakat itu berarti belum keluar. Ya salah panitia, nggak bisa. Salah panitia juga bukan berarti kita jadi bebas hukum. Lah kita tahu belum bayar zakat, berarti itu ketika zakat kita balik ke kita. Makanya tadi kita bilang, oh imam udah ditetapin Ustaz ya? Iya nggak boleh kalau imam udah ditetapin, orang nggak boleh nyerobot tuh. Tapi imamnya kurang bagus. Nah, dia bilang di sini nih, kenapa itu berani-beraninya pengurus masjid nyuruh dia jadi imam, padahal tahu dia imamnya udah kurang bagus, udah kurang ngerti dan nggak bisa dijadikan imam. Tanggung jawab tuh nanti semuanya. Wabi kayak wujudil wali itu mal-aqwah. Kalau seandainya kita datang ke masjid udah kelar sholat jamaahnya yang biasa jadi imam udah kelar, kita segerombolan nih lagi jalan 7 orang, 8 orang atau nginep di villa segala macam udah jalan-jalan. Siapa yang jadi imam? Al-aqwah, yang paling ngerti masalah sholat, yang paling alim di sini bukan berarti dia ngerti semua masalah agama, bukan harus pintar zakat, ya pintar haji, pintar masalah haid, enggak, dia kan lagi masalah sholat nih. Berarti yang paling paham masalah sholat siapa? Oh si fulana Ustaz, berarti dia harus jadi imam. Ya dia lebih pantas jadi imam. Terus siapa? Tsummal aqra, habis itu yang paling banyak hafalan Qur'annya atau yang paling benar lafaz pembacaan Qur'annya.
Dia sumal aura, habis itu jadi imam siapa? Yang lebih warok orangnya, yang gak gampang nyerobot duit, yang gampang nyerobot makanan. Nah ini jadi imam nih. Kenapa? Karena kemungkinan badannya lebih bersih daripada harta-harta yang haram. Tsumma sabiq ilal hijrah, kemudian yang lebih duluan hijrah. Ini kita kumpulan anak-anak nakal semua nih misalnya gitu. Kumpulan anak-anak nakal semua, habis itu lagi jalan-jalan bareng, siapa jadi imam? Gitu. Tapi yang paling duluan hijrah. Tapi setelah tadi paling pinternya sama, bacaan Qurannya sama, jaga-jaganya terhadap makanan sama. Keempat berarti apa yang dilihat? Siapa yang paling berubah duluan? Ketika dulu yang kemarin nakal segala macam, yang paling hijrah duluan siapa? Habis itu hijrah juga bareng. Lihat yang paling bagus nasabnya siapa? Nasabnya sama Ustaz, ini sama-sama misalnya gitu, Nabi semua, Habib semua, Yuda Hasanul Dzikir, yang paling bagus penyebutannya di orang siapa? Yang nggak paling banyak masalah di tengah masyarakat. Karena nanti imam tuh kalau orang nggak didemenin sama orang, itu nggak diangkat pahala sholatnya tuh. Imam yang nggak disukai sama orang, nanti pahala sholatnya nggak diangkat, dengan syarat masalahnya masalah agama, bukan masalah pribadi. Wah demen sama dia kalau jadi imam, kenapa? Pahalanya sholatnya nggak diangkat? Enggak, lu nggak demennya kenapa? Gedung kemudian gara-gara dia wajib kawin betul laki kan? Nggak bisa berarti urusan pribadi, bukan gue gak demen sama dia kalau dia jadi imam nih. Kenapa gak demennya? Dia bukan main judi, enggak. Gue kalau berumutan saya sama dia kalah mulu, urusan makanan berarti nih. Tapi kalau ditanya kenapa situ gak mau dia jadi imam, orang masih suka mabuk-mabukan misalnya, orang main judi, orangnya begini dan masalah agama ini baru nih, dia gak boleh jadi imam. Kenapa? Karena ketika orang benci sama dia karena sifat kurang baiknya dalam agama, nanti sholat tidak diterima. Itu makanya dimajukan orang-orang yang dipandang orang baik. Tsumma nabiyu shawbal badan, habis itu apa yang lebih rapi pakaiannya, maju. Tsumma thayyibus sunnah, yang paling bagus perlakuannya. Tsumma hasanus shawb, ini terakhir nih. Terakhir baru yang suaranya bagus. Suaranya bagus terakhir, bukan paling dulu, bukan. Kali-kali kita bilang kita menghargai dan memuji orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang banyak bacaan Qurannya, orang-orang yang bagus baca Qurannya, kita puji banget. Tapi bukan berarti sholat itu tergantung bacaan Qurannya, bukan. Quran yang wajib dalam sholat cuma apaan? Fatihah. Kalau orang udah bagus Fatihah, ya udah, itu berhak jadi imam. Kalau sekedar cuma biar yang bisa baca Quran, yang penting Fatihahnya bagus. Habis itu nggak hafal surat pendek, nggak apa-apa, langsung ruku aja. Kalau pakai surat pendek nggak apa-apa. Surat pendeknya apa itu lagi yang kita bilang nggak apa-apa. Karena yang wajib cuma Fatihah, nggak wajib yang paling bagus suaranya, enggak. Kadang-kadang juga masya Allah gitu kita bagus merupakan kata Nabi nih, kata Nabi itu kalau baca Quran, innallaha yuhibbu man yataghanna bil Quran. Allah suka tuh orang kalau baca Quran dibagus-bagusin. Baca jangan lempung aja, jangan. Begitu aja aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah demen baca Quran dinada-nadain. Ngasik gitu baca Quran tuh. Bahkan Nabi juga salah satu hobinya Nabi itu mendengarkan orang yang baca Quran dan suaranya bagus. Tapi kita bilang sekali lagi, kalau dalam masalah sholat jangan sampai baca Qurannya ujung-ujungnya malah satu majuin orang yang bagus suaranya tapi nggak ngerti masalah sholatnya, majuin dan bacaannya bagus tapi pada sholatnya nggak paham. Atau baca Qurannya bagus, makhrajnya bagus, ini segala macam, makhrajnya bagus, suaranya bagus, tapi ternyata ketika baca malah panjang pendeknya salah, maksain dengan nada tasydidnya hilang, jangan. Terakhir tuh yang suaranya bagus terakhir nggak boleh dimajuin orang jadi imam. Nggak boleh orang dimajuin jadi imam kecuali dia tadi urutan yang pertama yang paling paham masalah sholat, yang paling banyak hafalan Qurannya, yang paling jaga diri dari ke sifat-sifat makruh dan syubhat, yang paling duluan hijrahnya,
yang paling duluan masuk Islam, yang paling bagus nasabnya, paling bagus penyebutannya di hadapan masyarakat, tengah-tengah masyarakat, paling rapi pakaiannya, bagus perbuatannya, terakhir baru bagus suaranya. Tuh. Yaitu orang-orang yang kita katakan paling pantas yaitu dijadikan imam. Dan sholat jamaah bisa makruh kapan? Ketika imamnya orang fasik, orang mubtadi'. Makanya dalam sholat jamaah juga yang kita perlu tahu tuh, kita disunahkan nyari jamaah yang imamnya orang bagus. Jadi di Tahrim itu dulu ada namanya Syekh Alwi Khalid Qasam. Syekh Alwi Khalid Qasam ini kalau beliau lagi sholat, orang banyak sholat menjadi jamaah di belakangnya. Kenapa? Karena kalau dia lagi sholat mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu langsung dijawab oleh Nabi. Kita kan mengucapkan salam ke Nabi kan, Assalamualaikum ayyuhan nabi, ya salam sejahtera bagimu wahai Nabi. Itu dijawab Nabi, waalaikumsalam ya waladi, ya dan waalaikumsalam wahai anakku. Makanya orang berbondong-bondong tuh sholat belakang beliau. Lah kalau salamnya dijawab sama Nabi, apa ya sholatnya nggak diterima? Ya kita kalau sholat tuh nyarinya yang begitu, yang imam tuh yang kemungkinan besar diterima sholatnya anak. Allah, jangan yang sembarangan. Ya, karena ini nanti bakal jadi penanggung jawab kita di hadapan Allah. Wa iwijadu shaf wa adam iqwalihi ma qablah. Ya, salah satu makruhnya salat jamaah juga kalau salat shafnya belok-belok tuh. Pokoknya patokan shaf itu lempeng, ya dikatakan kaki sama dadanya nggak ada yang saling balapan. Kalau kakinya satu saling maju dan segala macam, berarti salatnya shafnya belum lurus. Dan kita bilang tadi sekali lagi, kalau shafnya nggak lurus berarti kemuliaan salat jamaahnya berkurang. Tuh. Begitu juga shaf kalau terputus. Ya, shaf kalau terputus, kalau shaf terputus, dalam terputus ada yang bolong nih, yang sering kita bilang sholat shafnya 1, 2, 3, 4 sampai 10. Shaf 1 rapat, shaf 2 rapat, shaf ketiga ada orang bolong 1 nih nggak ditutup, maka dari shaf ketiga sampai shaf ke-10 pahala sholat berjamaahnya kurang. Kenapa? Yaitu karena nggak ditutup. Ya, padahal kata Nabi dalam hadisnya, awal ahabul khuta ilallah khutwatun yakhtu bihal abdu liyasuddal farajal ladhi amamah furjatal ladhi amamah. Salah satu langkah yang paling Allah sukai adalah langkah yang digerakkan oleh seorang hamba untuk menutup kekurangan shaf yang ada di depannya. Ini kadang-kadang karena kita ragu cara maju itu gimana, akhirnya langsung pura-pura khusyuk semua, nunduk aja di akhir. Terus shaf depan lu kosong tuh, aku bukan nggak lihat sih, dia pura-pura nunduk. Kenapa sih nggak mau maju? Itu dapat pahala tuh. Ya, dan kalau seandainya tadi nggak ditutup, kalau seandainya itu nggak ditutup, shaf ketiga sampai belakang itu nggak dapat pahala shaf tuh, semuanya pahalanya berkurang. Gara-gara itu gara-gara shaf yang nggak ditutup tadi tuh gitu. Wassalat munfaridan anis shaf, dan juga yang dimakruhkan dalam sholat adalah ketika sholat itu sendiri misah dari shaf. Makanya kalau kita nih datang sholat jamaah di kantor, di mana kita tahu masih ada yang wudhu nih, itu boleh tuh kita sholat sendirian di belakang karena nanti bakal ada yang nemenin. Tapi kalau kita nggak ada yang nemenin, ya coba paksain masuk ke dalam shaf tadi itu biar satu shaf. Nggak bisa Ustaz datar gimana, tarik satu orang yang ada di depan. Di sini paham tadi kita bilang masalah tarik menarik. Ada nggak sunnahnya begini? Ada nih. Ya sunnah begini ada, karena sholat sendiri tuh Nabi benci banget tuh sholat, bukan sholat sendiri, maksudnya sholatnya ada shafnya, dia milih sendiri di belakang, Nabi benci banget tuh. Ya, disuruh dia nih buat nyari teman, dan orang yang diminta temenin buat nemenin. Sampai dalam masalah dalam masalah fikih namanya masalah tujar anis shaf, masalah menarik orang dari shafnya dengan syarat satu, yang mau sholat takbir dulu, sama kayak orang jamaah yang kita sering bilang tuh, orang kalau mau sholat jamaah, orang sendiri nih sholat jamaah gimana nih, sholat dulu baru tepuk Allahu Akbar baru tepuk. Kita udah bilang makmuman nih, sorry kalau betul makmuman Allahu Akbar, berarti kan kita udah bilang makmum nih.
kasih tahu orang itu nih ada di belakang udah jadi makmum, biar dia kalau mau merubah niat dia merubah niat jadi imam biar dapat pahala jamaah. Jangan diketok dulu, tahu sholatnya belakangan ditepok udah di ngobrol dulu sama temennya, balas WhatsApp dulu, ujung-ujungnya di tempat nggak jadi sholat, ya orang udah imam aja salam udah dikencengin suaranya pas nengok, ya Allah sendirian mana yang nepok tadi. Nggak, makanya niat dulu jamaah baru nepok. Nah, masalah narik juga sama, masalah narik jangan ditarik dulu, jangan ngerjain orang udah ditarik dan mundur nih orang nggak jadi sholat. Udah ditarik orang nih dikasih tanda gitu, ditarik sedikit dia mundur yang narik tadi nggak jadi sholat, jadi kamar mandi lagi, dikudu lagi di sana. Enggak, sholat dulu, sholat udah yakin dia di dalam baru tuh kasih tanda ke depannya tarik. Lah kan nyampe dong set kejauhan, lah emang sholatnya jangan jauh-jauh. Dengan karpet nih, biasanya kita di antara karpet kan sholatnya kan, jangan sholat langsung di sono. Bagaimana cara nariknya? Sholatnya deketin dulu di belakangnya. Sholat deketin dulu belakangnya, takbir tarik, dia mundur, ntar mundur bareng tuh orang Mas Gibran apa itu, dia mundur aja bareng gitu, boleh. Ya jadi deketin dulu sholatnya biar bisa megang. Ya, dan dengan syarat juga kita yakin orang yang kita tarik ini paham. Orang yang kita tarik paham, harusnya kalau semuanya ngaji harusnya ya paham. Masalah nggak ngaji makanya kita pilihnya orang-orangnya yang kita lihat ini ada 11 orang nih, cari wajah kita tahu sering hadir pengajian, deketin dia aja udah pilihnya. Jangan yang kita pilih asal pilih sholat di belakangnya ditarik mundur kakak ditepok lagi ntar. Lu orang lagi sholat digangguin, bukan digangguin, kita ngajak jamaah bareng mundur ke belakang. Makanya kita bilang tadi yang tahu cari itu dari 11 orangnya kita kenal, kita tahu nih kayaknya anak majelis taklim yang mungkin paham siapa sholat di belakangnya, takbir, habis itu kasih kasih tanda buat mundur. Ntar yang ini mundur nih dua nih, yang depan berarti ke kanan, jangan didiemin, bolong. Ya, kalau ada bolong di depan kita maju. Kalau bolongnya di samping kita ya kita tahu di belakangnya tembok ada yang maju lagi, berarti ya rapitin ke samping nggak apa-apa. Kalau udah yang di ujung yang bolong berarti nggak ada masalah. Tapi kalau yang tengah-tengah yang bolong ini baru masalah. Ya buat tabligh lebih baik aja, dan dari yang kemarin kita bilang ya salah satu hal yang dimakruhkan. Ya, salah satu hal yang dimakruhkan adalah ketika kita mengucap takbir padahal nggak dibutuhkan. Imam suaranya kencang, pakai mic juga udah, micnya hidup nggak mati, imamnya takbir Allahu Akbar, dia teriak di belakang Allahu Akbar, nggak usah. Ini makruh dalam mazhab kita. Itu diperbolehkan cuma kapan? Kalau lagi mati lampu, imam suaranya nggak kedengaran atau gerakannya nggak ketahuan buat yang di depan. Nah ini baru pakai penambah tuh suara di tengah-tengah jamaah. Tapi kalau nggak berarti nggak boleh. Ya, kita ngangkat suara tanpa dibutuhkan pengangkatan suara tadi, itu hukumnya makruh dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau nggak salah ya bolehnya di mazhab Imam Hambali kalau nggak salah itu tetap diperbolehkan ya meskipun nggak dibutuhkan. Ya, kita insya Allah kita kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang masalah tentang sholat musafir. Ya, siapa yang maksudnya musafir? Sholat yang orang berpergian. Ya, karena ini kaitannya masalah sholat jamaah atau sholat qashar. Di antara kita ini masih banyak yang belum paham apa itu jamaah, apa itu qashar. Kadang kita pahamnya sepaket dari pokoknya sholat jamaah qashar. Jamaah yang gimana? Yang jadi dua kan Ustaz? Bukan jadi dua. Yang ringkas itu namanya qashar. Jamaah gimana? Jamaah itu yang digabung dua sholat dari satu waktu, zuhur sama asar, maghrib sama isya. Kalau dimajuin jamaahnya sholat asar di waktu zuhur berarti namanya jamaah takdim. Kalau dimundurin sholatnya di sholat yang kedua namanya jamaah takhir. Apakah kalau sholat jamaah harus sholat qashar? Kalau di jamaah harus qashar? Enggak harus pakai. Kita mau jamaah doang 4-4 boleh nggak pakai qashar? Boleh. Kita mau qashar doang sekarang zuhur 2, asar kapan? Entar di waktu asar 2 boleh nggak? Boleh. Kita pahamnya udah sepaket dan dua jamaah harus qashar. Dan qashar kudu jamaah enggak.
itu beda. Dan makanya sampai sekarang kita bukan nggak marah sih ya, cuma kaget aja kalau ada orang belum paham mana jamak mana kosor. Besar mana mau sholat kosor nih, boleh kan ya zuhur di waktu asar? Ada mau sholat kosor, boleh kan ya zuhur di waktu asar? Itu bukan kosor, toh namanya itu jamak. Ya kalau digabung namanya jamak. Misal kalian mau sholat jamak kan 2 rakaat tuh nggak ada jamak jadi 2. Ada juga 2 sholat di satu waktu, jamak betul begitu. Kalau yang jadi 2 namanya kosor. Kosor ada waktu-waktunya, ada sholat-sholat yang jadi kosor, sholat yang cuma 4 rakaat. Jangan maghrib mau dikosor. Maghrib mau dikosor jadi berapa ya? 1,5. Bagi rukuk salam, nggak mungkin. Jamak juga sama, jamak ada waktunya, ada sholat-sholat yang bisa dijamak. Nggak bisa sholat isya di jamak sama subuh. Terus sholat isya kan antara jamak sama subuh lah, jauh jamaknya lebih tengah, nggak bisa. Cuma kita bilang masih banyak bahkan masalah jamak kosor sekalipun yang orang nggak paham. Padahal ingat ya, peraturan sholat kosor itu boleh dilakukan buat mereka-mereka yang paham secara umum. Kalau orang nggak pernah dengar nama jamak sama kosor, tahu-tahu pengen sholat jamak kosor, nggak sah. Ya, ada pengen sholat, melihat orang misalnya tahu-tahu sholatnya zuhur ke asar, apa jadi 2 misalnya gitu. Lo kok sholat 2, iya kosor, aku ikutan 2. Mau lo paham? Enggak, lu kayak lu aja gue ikutin, nggak satu. Kayak dibilang banyak sebenarnya peraturan agama nih yang kalau kita tahu sebenarnya hidup makin lebih simpel. Cuma karena kita nggak tahu, malah ada nggak satu harusnya tuh. Ngerti nggak kosor? Nggak tahu tuh cuma ngeliat di sholat 2 rakaat doang. Kok sholat kosor yang boleh yang sholat mana yang boleh kosor? Nggak tahu, pokoknya mau ngeliat dia gitu. Nggak ada tuh. Nggak asal sholat kosornya. Ya, harus dengan perjalanan, syarat perjalanan gimana? Boleh semua perjalanan dikosor, bentar dulu. Nggak bisa semua perjalanan, boleh akhirnya nanti dikosor tuh. Tapi selama ini ketika kita kosor salah jaraknya, salah tujuan perjalanan nih, nggak sah berarti kosor nih. Ya kalau udah kosornya nggak sah berarti katanya 2 rakaat ya nggak sah nanti jadi berarti. Ya Allahu a'lam. Yang mau nanya silakan. Syarat boleh dari sholat Oh, udah boleh nih nggak sholat jamaah? Udah boleh nggak sholat jamaah kalau lagi dalam keadaan kelaparan. Tapi maksudnya kelaparan gimana? Kan harus ada makanan itu. Ada makanannya, apakah bentuk ada makanannya? Mesen gojek dulu. Gimana? Ya kalau mesen gojek dulu berarti ada waktu buat sholat jamaah dulu. Nungguinnya berapa lama nih sholat nih? Kalau benar-benar makanannya udah di depan muka, tinggal makan, ini silakan makan sebagai pengganti sholat jamaah. Tapi tadi kalau kita bilang makanannya nggak ada atau masih di jalan, sekarang masih di jalan makanan, kalau situ nungguin masih kelaparan juga nggak? Kelaparan kan masih kan? Ya sholat jamaah kelaparan juga nggak? Kelaparan, dia mendingan sholat jamaah dengan kelaparan daripada kita nggak sholat jamaah. Toh laparnya juga tetap karena nggak hilang makanannya nggak ada. Yang boleh yang Nabi katakan, kan Nabi bilang aneh, kalau orang udah datang waktu isya terus makan malamnya datang, silahkan undur makan malamnya, silahkan undur sholat isyanya dan makan malam dulu. Kapan kata Nabi? Kalau makan malamnya udah siap. Kalau masih dimasak ya sholat aja dulu. Ya gue gak bisa nih, keganggu banget kalau udah mulai masakan lagi dimasak, keganggu gue gak bisa. Sholat aja di loteng, ya gak kecium. Tapi gimana kalau bau makanan bikin gak nyaman kakak juga, gak bisa dimakan juga. Berarti harus sholat kita tetap tuh. Ya, jadi boleh ninggalin jamaah, boleh lebih sholat sendirian, meskipun jamaahnya nanti ketinggalan kalau makanannya udah siap. Kalau makanannya belum siap, ya bisa beli dulu atau nunggu jalan dulu segala macam. Nah, berarti nggak boleh itu meninggalkan sholat jamaah, dan kudu nantinya di apa namanya kudu itu tetap ikut sholat jamaah. Begitu ya. Jadi tetap harus ada apa namanya, harus ada, tetap harus makanannya itu udah ada baru diperbolehkan nggak ikut sholat jamaah. Boleh nggak?
Pengetahuannya imam, ya otomatis mereka ketika dengar suara pun nggak tahu suara siapa. Makanya jangan dipelanin suaranya, tetap angkat sebatas, ya jamaahnya dengar, ya dan tadi posisi itu yang lebih diperbaiki, jangan diri di depan kalau perempuan, diri di tengah biar orang nggak tahu kalau itu apa namanya suaranya. Wallahu a'lam kalau misalkan kita lagi pas jamaah itu imamnya itu kayak cepat banget gitu bacaannya, sedangkan kita Al-Fatihah belum sampai kelar, itu langsung ikutin aja atau tadi tiga tuh. Kalau imamnya udah pas selesai nih, kita belum kan dikasih keringanan sampai 3 ruku. Jadi imam udah ruku, kita masih baca apa? Ikutin terusin Fatihahnya. Imam tidak, kita masih baca terusin. Kelar, kita langsung sujud, langsung ruku, terus ikutin gerakan imam. Jadi imam udah sujud nih, kita belum kelar juga Fatihahnya. Di sini di poin terakhir nih. Kalau imam mau ngangkat dahinya dari sejadah, kita belum sujud, belum ruku juga, berarti pilihannya 2. Putusin Fatihah kita, terus buru-buru ruku biar tetap dapat jamaah. Tapi karena Fatihahnya belum kelar, berarti rakaatnya nggak kehitung. Nanti kelar berarti nambah 1 rakaat ini. Atau enggak sampai nambah rakaat, niatnya ya Allah sekarang saya sholat sendiri. Yaudah biar imam sholat sendiri, kita sholat sendiri. Kelarin Fatihah video itu udah terakhir kita sholat sendiri, nggak usah ikutin gerakan imam. Kalau kita udah niat sholat sendiri, nggak boleh tuh sholat kita gantungin sama imam. Maksudnya gimana? Kita udah niat sholat sendiri nih, tahu di rakaat 2 kita bisa ngimbangin imam, bahkan justru lebih cepat. Udah kelar Fatihah, imamnya malah belum, terus kita diam aja gitu nunggu imam ruku baru ruku, nggak ngapain. Kalau niat sholat sendiri berarti harus sendiri semuanya, nanti nggak boleh ngikutin gerakan imam. Kalau masih mau dapat pahala jamaah, berarti siap kehilangan 1 rakaat ngikutin gerakan imam. Ya, Allahu a'lam. Mudah-mudahan masih kita istiqomah terus dan bisa hadir majlis ilmu, mudah-mudahan kita menjadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan tertentunya kita majlis ilmu, Allah mudahkan segala macam urusan dunia kita sampai kita bisa istiqomah dalam urusan akhirat kita, menjaga para guru kita, jaga orang tua kita, jaga kita semua kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabak serta musibah dan fitnah di dunia dan akhirat. Minta Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah kasih kita dan mereka panjang umur dalam sehat afiat istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya buat para donatur kita, para orang-orang yang senantiasa bantu majlis kita, yang beredar majlis kita semuanya, makhluknya segala macam. Ya mudah-mudahan mereka yang khidmat dalam majlis ini senantiasa diberikan keberkahan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diniatkan untuk al-walid dan al-abum yang belum benar-benar terakhir. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan semuanya bisa membuat beliau senang dalam kuburnya, yang punya segala macam khilafnya, dan terima semua amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua nanti yang mendapatkan husnul khatimah ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah wa habilna bil istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah bil hal wal ma'al innaka sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi bil